Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pemuda Muhammadiyah dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kembali podcast pemudamu hadir di ruang rekan-rekan semuanya. Dan alhamdulillah malam hari ini adalah podcast edisi khusus, yaitu refleksi Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88. Dan alhamdulillah malam hari ini kita akan banyak berbicara, berdiskusi dengan Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah, Mas Abdul Ghaffar Ismail. Selamat malam, selamat datang. Selamat malam Mas Noval. Ini sudah berapa kali ke ruang podcast? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pemuda Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan Mas Noval. Perlu kami sampaikan bahwa untuk podcast ini alhamdulillah kita sudah ketiga kali dari awal Ramadan, yang insya Allah setiap malam Rabu, kemudian awalnya malam Senin, malam Rabu dan malam Ahad kita akan stay tune di sini studio mini di Gedung Muhammadiyah Kabupaten Tegal. Dengan tema yang bervariasi Mas Noval, tidak hanya tentang keislaman, bahkan nanti juga kita tentang kewirausahaan, tentang kebijakan politik dan lain sebagainya. Begitu Mas Noval. Luar biasa, memang ini salah satu ide kreatif teman-teman dari Kominfo dan seluruh jajaran pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah. Kreatif ini muncul ketika ada istilah stay at home ya, jadi tidak atau kita mengurangi kerumunan. Dan alhamdulillah walaupun keadaan demikian kita masih tetap melaksanakan program-program kerja. Mas Ghaffar, malam hari ini kita akan banyak berbicara tentang pemuda Muhammadiyah ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya untuk kawan-kawan pemuda Muhammadiyah Milad yang ke-88 ini. Seperti kita sudah tahu, tema yang diusung oleh pimpinan pusat adalah meneguhkan solidaritas, menebar kebaikan dan mencerahkan semesta. Kemudian saya ingin mendengarkan refleksi milad sesuai dengan tema yang disampaikan pimpinan pusat menurut perspektif Mas Ghaffar sendiri. Ya. Terima kasih Mas Noval. Kami juga mengucapkan selamat Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88. Ini usia yang cukup dewasa, rekan-rekan. Tentunya dalam kita bernegara, berbangsa dan juga bermasyarakat, ini senantiasa kita refleksikan bahwa kehadiran pemuda Muhammadiyah lewat Perserikatan Besar Muhammadiyah ini menjadikan warna tersendiri dan juga untuk melengkapi dan tentunya dalam rangka ikut membangun negeri ini. Ya, sesuai dengan tema Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88 yang sesuai dengan pimpinan pusat bahwa kita di usia 88 ini dengan tema meneguhkan solidaritas, menebar kebaikan dan mencerahkan semesta. Ini secara etimologi bahasa sangat mengena, apalagi di tengah-tengah endemik COVID-19 ini Mas Noval, yang semuanya serba di rumah saja, baik kerja juga di rumah, sekolah di rumah, bahkan sesuai dengan putusan tarjih dan juga maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah juga untuk beribadah di rumah, seperti itu Mas Noval. Nah, temanya meneguhkan solidaritas, tentunya ini bagaimana kita sebagai rekan-rekan muda kader Muhammadiyah yang tentunya sebagai penyongsong, pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah ini punya rasa solidaritas yang tinggi, karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini tidak mungkin menjadi individu yang egois, tentunya menjadi individu yang kemudian punya jiwa sosial. Maka solidaritas ini perlu diteguhkan kembali. Bahkan kita saja dari lahir sampai dengan kelak kita meninggal dunia itu membutuhkan orang lain Mas Noval. Betul sekali Mas. Kita lahir itu tidak mungkin sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Bahkan ketika kita kelak meninggal dunia pun membutuhkan orang lain. Nah, ini tentunya bisa kita artikan dalam rangka kita meneguhkan solidaritas kita kepada sesama manusia. Kemudian menebar kebaikan. Tentunya sebagai kader muda, sebagai anak muda,
tak bosan-bosannya kita untuk senantiasa menebar kebaikan. Kebaikan di sini banyak hal, tentunya bisa untuk kebaikan diri sendiri, keluarga kita, dan tentunya masyarakat kita. Karena sebagaimana bahwa kita sering mendengar bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Jadi bagaimana sisi kemanfaatan kita tergantung bagaimana kita bisa menebar kebaikan kita kepada orang lain. Kemudian mencerahkan semesta. Ini tentunya di masa yang penuh pancaroba ini, kita sebagai kader Muhammadiyah juga bisa menjadi orang yang bisa mencerahkan semesta kita, baik secara secara harfiah maupun secara langkah kita tentunya. Jangan sampai kemudian kita ikut serta ke bawah sebuah informasi yang mungkin masih belum pasti atau hoak, tapi bagaimana kita menjadi bagian dari yang mencerahkan, bukan justru menjadi bagian yang membuat suram tentunya. Begitu Mas Novel. Ya, saya kira ini selaras ya dengan yang selama ini dijadikan slogan oleh pemuda Muhammadiyah, yaitu fastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah itu menyampaikan bahwa wajah dan watak pemuda Muhammadiyah ini selaras dengan wajah dan watak ayahandanya Muhammadiyah, yaitu bahwa pemuda Muhammadiyah ini memiliki dua ciri khusus. Yang pertama keislaman dan keindonesiaan, dan kita tahu bahwa Muhammadiyah ini tidak usah diragukan tentang masalah keislaman dan keindonesiaan. Kita tahu Muhammadiyah hari ini sudah banyak membantu Indonesia, negara dan bangsa dalam berbagai macam bidangnya. Ada kemudian kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Salah satu diantaranya kan hari ini kita tahu di pandemik yang luar biasa ini Muhammadiyah sudah berkontribusi menyumbangkan rumah sakitnya dan tenaga medisnya dalam rangka memperkecil ya tingkat penyebaran. Nah, untuk Kabupaten Tegal sendiri bagaimana Mas Gofar bentuk fastabiqul khairatnya? Ya, terima kasih Mas Gofar. Fastabiqul khairat ini kita tentunya bisa mengartikan lebih luas lagi, tidak hanya berlomba-lomba, tapi bagaimana kita ikut mengisi di dalamnya. Nah, untuk kawan-kawan lewat Muhammadiyah, lewat pemuda Muhammadiyah ini juga tentunya sudah banyak bergerak, meskipun kita mungkin jarang memposting atau memamerkan secara umum, tapi insya Allah gerakan kita lewat dalam kesempatan ini dalam rangka penanggulangan COVID-19 kita juga sudah membentuk dengan kawan-kawan Muhammadiyah MDMC, LPHB, LPB, kemudian LPPHB ya, yang Aisyah, kemudian juga Lasismu dan juga kawan-kawan AMM yang lain. Di situ kita mencoba berta'awun, tolong menolong sesama kita. Alhamdulillah kemarin H-2 sebelum Ramadan MCCC juga sudah membagikan sembako di atas 1.000 Mas Noval. Luar biasa ya. Meskipun kami juga tidak mengklaim bahwa itu hanya pemuda Muhammadiyah, karena kita adalah gabungan. Kemudian sebelum Ramadan juga sudah dibagikan hand sanitizer, masker, kemudian sabun cair, kemudian penyemprotan. Dan perlu diinformasikan bahwa untuk penyemprotan sendiri alhamdulillah total yang data masuk itu se-Kabupaten Tegal di atas 300 tempat, baik itu masjid, musola, kemudian sekolah, bahkan juga fasilitas umum. Nah, ini juga di situ pemuda Muhammadiyah di tingkat kabupaten maupun kecamatan atau cabang bahkan ranting, mereka bergerak bersama lewat penyemprotan. Dan alhamdulillah mereka mencoba berfastabiqul khairat dengan sesuatu yang mereka mampu. Kemudian Mas Novel yang perlu kami sampaikan, alhamdulillah pada hari ini Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88, kami juga pemuda Muhammadiyah bersinergi dengan Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Lasismu dan juga PT Perkasa, salah satu amal usaha pemuda Muhammadiyah, bahkan juga donatur yang lain. Target kami adalah membagikan 88 paket
apa namanya untuk ada di Santunan kita ya, yatim piatu ataupun mereka yang membutuhkan. Nah, meskipun masa pandemik ini COVID-19 sedang terjadi, kami juga terus menyampaikan ke teman-teman untuk protokol kesehatan diutamakan. Jadi konsepnya tadi kita sudah lakukan dengan simbolik, hanya beberapa anak. Kemudian nanti kelanjutannya nanti dari teman-teman pengurus cabang atau PCPM di kecamatan masing-masing untuk bisa membagikan. Jadi kami tidak mengundang adik kita, tapi kami yang datang ke mereka akan lebih indah, akan lebih lebih menyentuh. Jadi langsung pada sasaran tanpa harus kita mobilisasi. Dan alhamdulillah dari 88 yang kita targetkan sampai tadi itu alhamdulillah kita total menghimpun 105. Jazakumullah khairan katsiran untuk para pihak yang sudah membantu Mas Noval. Mudah-mudahan ini bagian dari ladang amal dan kastaqimul apalagi bulan Ramadan ya. Insyaallah dilipat gandakan Mas Noval ya. Insyaallah. Begitu. Perlu pemirsa semua ketahui bahwa samping ini kita sedang melakukan live podcast Pemudamu, di lantai 1 ini sedang dilaksanakan donor darah, tentu dengan protokol kesehatan. Ada physical distancing dan lain sebagainya, dan dilengkapi APD ya. Barangkali ada rekan-rekan, kawan-kawan semua yang masih ada di rumah, masih ada waktu kiranya untuk datang ke pimpinan daerah Muhammadiyah atau gedung dakwah Muhammadiyah Kabupaten Tegal untuk bisa mendonasikan setetes darah untuk kemanusiaan. Kemudian tadi juga sudah sampai Mas Gofar bahwa Pemuda Muhammadiyah dalam rangka milad yang ke-88 ini juga mengadakan santunan pada anak yatim yang jumlahnya alhamdulillah melebihi target yang kita canangkan dulu ya Mas ya. Alhamdulillah. Ini bentuk salah satu ta'awun kata Mas Gofar ini, Pemuda Muhammadiyah kepada negeri. Rekan-rekan semuanya, di samping live juga nanti ada 3 orang yang beruntung ya, yang menyimak live Facebook PDBM Kabupaten Tegal ini dengan menjawab pertanyaan yang akan kami nanti sampaikan. Silahkan sebelum kami menyampaikan pertanyaan barangkali disiapkan, tapi tunggu saja pertanyaannya. Tentu kita akan memberikan 3 merchandise. Apa Mas Gofar? Iya, meskipun ini merchandise-nya mungkin bisa dibuat, tetapi mudah-mudahan ini menjadi kenang-kenangan kegiatan podcast Pemudamu ya Mas Noval. Betul. 3 kaos eksklusif ya. Dan bagi yang mungkin nanti belum mendapatkan, mohon maaf, ini hanya sekedar biar teman-teman itu bisa stay tune, bisa menyimak kegiatan kita. Insya Allah dalam rangka bukan kalah menang, tapi bagaimana kita menggembirakan milad Pemuda Muhammadiyah dengan tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan kita. Dan ngomong-ngomong katanya ini juga produk dari salah satu kader Muhammadiyah ya. Iya Mas Noval. Ya kebetulan ini disupport langsung oleh kawan kita yang kebetulan juga punya usaha mandiri Mas Noval. Iya. Luar biasa. Nanti tunggu pertanyaannya. Kemudian kita akan sedikit bergeser ke ranah kebangsaan ini Mas Gofar. Jadi selama ini Pemuda Muhammadiyah juga dikenal sebagai organisasi kepemudaan. Tentu peran-peran strategis terhadap pemerintah ataupun yang lainnya sangat juga diperlukan. Lalu sejauh ini bagaimana hubungan Pemuda Muhammadiyah dengan pemerintah, Pemuda Muhammadiyah dengan organisasi-organisasi kepemudaan dalam rangka menumbuhkan sinergitas menuju Kabupaten Tegal yang benar-benar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, terima kasih Mas Nopal. Di Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88 ini kami juga patut sampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Bupati Tegal atas ucapan miladnya kepada kita Mas Noval. Ini bukti bahwa kita punya sinergitas dengan pemerintah. Kemudian dari sahabat-sahabat kami PCGP Ansor Mas Fanani sebagai ketua PCGP Ansor Kabupaten Tegal, terima kasih juga ucapan miladnya. Kemudian ada Mas Ersal ketua KNPI DPD KNPI Kabupaten Tegal, terima kasih ucapan miladnya. Kemudian ada juga dari Mas Edi ketua Karang Taruna Kabupaten Tegal, dan juga ayahanda kita pimpinan dari Muhammadiyah, senior kami pimpinan
daerah Pemuda Muhammadiyah sebelumnya, ada Mas Kajiating, Mas Nur Rahman, Mas Heri selaku sponsor kami, dan juga yang lainnya. Perlu kami sampaikan sinergitas kami di Kabupaten Tegal sampai hari ini alhamdulillah berjalan harmonis. Kami di sini mencoba untuk membantu, mendukung apa yang menjadi program kerja Kabupaten Tegal, tentunya dalam rangka kita ikut mewarnai Mas Noval. Meskipun kami perlu juga menata bahwa teman-teman juga perlu dikuatkan secara kapasitas, meskipun secara jumlah mungkin terbatas, tapi saya kira kapasitas kemudian juga pengabdian kepada negara, bangsa dan negara ini juga harusnya tanpa batas dan bisa totalitas, karena tentunya kita itu tidak dilihat dari jumlah, tetapi bagaimana kontribusi kita untuk pembangunan seperti itu. Kehadiran Pemuda Muhammadiyah tentunya menjadi warna tersendiri, Mas Noval, karena mau tidak mau Pemuda Muhammadiyah ini dipandang cukup elegan tentunya pada bidang-bidang tertentu, dan tentunya kita sebagai kader-kader muda Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah pun jangan lupa untuk senantiasa berkontribusi dimanapun berada. Berdiaspora tidak harus semuanya di politik, tidak harus semuanya kemudian menjadi pendidik, tidak harus semuanya menjadi seorang pejabat, tapi bagaimana kita bisa berdiaspora, kemanfaatan kita baik di tingkat desa, kita bisa membangun desa, di tingkat kecamatan kita bisa bergabung di organisasi di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten juga kita bisa mengabdi. Nah, perlu diingat rekan-rekan kader Pemuda Muhammadiyah dimanapun berada, bahwa Pemuda Muhammadiyah adalah bagian dari bangsa ini. Jadi teruslah optimis, teruslah membangun sinergitas dimanapun kita berada. Begitu Mas Noval. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan pada para pemirsa FB Pemuda Muhammadiyah PDPM Kabupaten Tegal. Pertanyaan pertama adalah, apa tema milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88? Sekali lagi, pertanyaannya adalah, apa tema milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88? Silahkan bisa menjawab di bawah ini, kolom komentar di bawah ini. Ya. Kemudian kita lanjut Mas Noval. Mungkin gini Mas Noval, tadi perlu digarisbawahi juga bahwa nantinya yang terpilih itu di samping benar juga cepat, tapi juga kemudian nanti kita acak gitu. Jadi nanti teman-teman yang menjawab benar ataupun cepat juga nanti akan kita acak, tentunya dalam rangka agar kita memberikan sebuah penghargaan kepada mereka yang sudah menjawab. Begitu. Mas Gofar, saya lihat Mas Gofar ini kan sudah menjadi kader Pemuda Muhammadiyah dari cukup lama ya, mungkin 3 periode kepemimpinan. Termasuk saya juga mengikuti bagaimana perjalanan karir, dan puncaknya mungkin alhamdulillah Mas Gofar 1 tahun yang lalu ya di Musda Pemuda Muhammadiyah periode Muktamar ke-17 di Jatinegara terpilih menjadi ketua. Sebenarnya apa sih yang sudah didapatkan ya dari keaktifan kita dalam berorganisasi, dalam bergerak berjuang di Pemuda Muhammadiyah dari sisi Mas Gofar itu sendiri? Jadi begini Mas Noval, saya sendiri mencoba belajar tentang organisasi di Pemuda Muhammadiyah itu dari mulai tingkat paling bawah, yakni di ranting. Kebetulan pengkaderan saya itu memang murni Pemuda Muhammadiyah, dan bersyukur untuk kawan-kawan atau adik-adik yang bisa belajar di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ataupun IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, itu menjadi bahan untuk pembelajaran. Tapi tak apa ketika rekan-rekan kemudian harus hadir hanya di Pemuda Muhammadiyah. Saya belajar organisasi lewat Pemuda Muhammadiyah itu awalnya di ranting, dan di ranting itu banyak hal yang saya dapatkan, bagaimana seorang pimpinan itu menjadi ujung tombak dan juga ujung tombok.
Ketika urunan, ya mau tidak mau kita tomboki. Ketika ada apa-apa, yang menjadi ujung tombak. Kemudian yang selanjutnya di cabang atau tingkat kecamatan. Di situ saya juga mencoba belajar dan juga mencari jati diri bagaimana model kepemimpinan di Ormas. Karena di Ormas ini berbeda dengan kepemimpinan di tempat lain, Mas Noval. Karena Ormas itu kan organisasi masyarakat. Kemudian di situ itu kan modelnya relawan sukarela, ya kan? Tidak ada paksaan, tidak ada kemudian sanksi, teguran dan sebagainya. Kalau mau ya mau, kalau enggak ya enggak, kan seperti itu. Kemudian di periode 15 kemarin juga saya itu masuk di pleno waktu kepemimpinan Mas Nur Rahman yang kedua. Nah, saya juga di situ mulai belajar dan sampai hari pun saya masih belajar. Tentunya bukan dalam rangka kita belum paham ataupun belum tahu, tapi bagaimana kita menerpa diri kita. Karena menjadi pemimpin itu berbeda dengan menjadi bos, ya kan? Leader itu berbeda dengan bos, seperti itu. Karena pemimpin itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga bagaimana kita untuk orang lain. Tentunya itu terus belajar. Kemudian kawan-kawan yang berbahagia bahwa jadilah pemuda Muhammadiyah yang pertama, kami senantiasa memotivasi rekan-rekan jangan kena penyakit yang namanya muntaber, mundur tanpa berita. Ini sering terjadi ketika kawan-kawan sudah ada titik kebosanan ataupun kejenuhan, bahkan sesuatu yang tidak dikehendaki, tiba-tiba kena penyakit muntaber, Mas Noval, mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Ya, yang kedua itu jangan kena penyakit namanya hipertensi. Ya, hilang perlahan tanpa permisi. Jadi jangan-jangan yang mengikuti Facebook juga perlahan pada permisi, ya, tidak goyang. Tapi tidak apa-apa, itu memang sering terjadi. Saya kira tidak hanya di Pemuda Muhammadiyah, di organisasi masyarakat manapun hampir mirip lah, karena di organisasi masyarakat ini tidak ada semacam punishment, ya kan? Semuanya adalah kerelaan. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita kena penyakit yang namanya vakum tambah cleaner, ya kan? Sudah vakum bersih, kemudian sudah berhenti, ya kan? Vakum dari peredaran, kemudian cleaner, bersih dari peredaran. Ini yang biasanya sering terjadi kepada mereka-mereka yang bisa jadi karena punya kekecewaan, kemudian sesuatu yang tidak bisa didapatkan, akhirnya mencoba vakum, atau bahkan punya kesibukan, Mas Noval, yang menyebabkan teman-teman itu tidak bisa aktif secara maksimal. Tapi percayalah bahwa aktif di organisasi kemasyarakatan atau di kepemudaan ini banyak hal yang akan kita dapatkan. Mungkin materi kita akan berkurang, atau mungkin sering kita nomboki, atau mungkin secara materi kita akan tidak mendapatkan apa-apa, karena di organisasi masyarakat itu tidak bisa mencari materi kalau kita niatkan materi. Nah, yang menjadi motivasi kita adalah suatu ketika nanti pada saatnya, maka kemampuan kita akan terasa ketika memang kita mau atau mampu untuk mengaktifkan diri kita di organisasi kepemudaan, apalagi lewat Pemuda Muhammadiyah. Percayalah bahwa Pemuda Muhammadiyah adalah sarana kita untuk pembelajaran diri dan sarana kita untuk bisa mengkader diri kita. Begitu, Mas Noval. Oke, luar biasa ya. Jadi memang jadi Pemuda Muhammadiyah ini juga jangan kemudian profit oriented, ya Mas ya. Kalau kita mencari profit di Pemuda Muhammadiyah, mungkin mereka bakal istilahnya mental sendiri, ya Mas ya. Karena yang dibutuhkan itu kerelawanan, kemudian jiwa pengorbanan, dan mungkin itu tadi tidak memiliki riwayat penyakit yang sudah disampaikan oleh Mas Gofar, hipertensi dan lain sebagainya. Sedikit share dong Mas, untuk kegiatan di Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Tegal ini apa saja? Ya. Terima kasih Mas Noval. Jadi untuk Pemuda Muhammadiyah ini di periode yang ke-17 ini, periode pertama 17, kami di sini kita bagi di beberapa bidang, dan memang mulai dari pandemik COVID-19 ini
sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat, kemudian juga himbauan dan juga maklumat, kami sepakati untuk meniadakan kegiatan yang sifatnya tatap muka, bahkan dengan jumlah yang banyak. Beberapa kegiatan kita cancel, kita pending, Mas Noval, karena demi kemaslahatan yang lebih luas lagi. Kemudian kami mencoba berkegiatan yang memang kekinian lewat podcast Pemudamu, ya, karena lewat sarana ini mudah-mudahan bisa meskipun jarak kita jauh, tapi mudah-mudahan diskusi kemudian kehangatan kita masih tetap ada, tentunya lewat sarana media online, lewat WhatsApp group, lewat Facebook, bahkan lewat YouTube dan sebagainya. Dan kawan-kawan, kita tentunya senantiasa berdoa, berharap mudah-mudahan pandemik COVID-19 ini segera usai, Mas Noval. Iya, kita juga berharap. Dan prinsipnya adalah kita senantiasa bersyukur. Karena apa? Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, ini luar biasa. Banyak saudara-saudara kita, bahkan mungkin kawan-kawan kita yang hari ini mungkin sudah tidak ada. Nah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas. Ini patut bersyukur. Bahkan apa yang bisa kita nikmati hari ini itu sebuah kenikmatan yang tak terhingga gitu kan. Makanya kita senantiasa bersyukur. Sebagaimana sering kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, mohon izin meskipun bukan ustadz gitu kan, tapi mengingatkan kita bahwa motivasi bahwa kita harus bersyukur. Lewat apa? Lewat lisan kita. Lewat apa? Lewat hati kita merasa cukup. Lewat apa? Lewat perbuatan kita. Hari ini kita melakukan santunan donor darah. Ini bukti kesyukuran kita sebagai pemuda Muhammadiyah, mengabdi untuk negeri, mengabdi untuk masyarakat lewat gerakan ta'awun. Nah, kemudian selanjutnya Mas Noval, kita di endemik COVID-19 ini juga harus bersabar ya. Karena sabar ini akan menyelamatkan kita. Sebagaimana sering kita mungkin pernah dengar, as-sabru yu'inu ala kulli amalin, bahwa kesabaran ini akan menolong dalam segala perbuatan kita. Coba kalau COVID-19 ini kemudian kita marah-marah, pertanyaan marah ke siapa? Ya kan? Toh semua ini sudah menjadi qada dan qadarnya Allah yang diberikan kepada kita. Ketika kita sabar, maka mudah-mudahan Allah akan membukakan solusi. Mudah-mudahan endemik corona ini atau COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa menikmati Idul Fitri, Lebaran nanti ini dengan penuh kebahagiaan, kegembiraan. Ya, seperti itu. Ya, jadi kesabaran itu juga bentuknya mungkin sabar untuk tidak keluar dulu ya. Betul. Kerumunan, kemudian sabar untuk keluar yang tidak bermanfaat. Tapi kalau para relawan yang turun ke mana-mana, mungkin itu harus tetap berjalan ya Mas ya. Artinya teman-teman, rekan-rekan semua juga harus wajib mematuhi apa yang telah menjadi peraturan dari pemerintah untuk tidak mudik, untuk tidak pulang kampung, untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin mempercepat penularan wabah COVID-19 ini. Oke, rekan-rekan pemirsa semuanya, sebelum sesi terakhir, saya ingin memberikan satu pertanyaan lagi untuk para pemirsa FB PBD PM Kabupaten Tegal. Pertanyaannya adalah, siapa nama Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah saat ini? Pertanyaannya, siapakah nama Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah saat ini? Ya, cukup jelas ya. Sekali lagi, siapakah nama Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah saat ini? Terakhir Mas Gofar, untuk melengkapi kado milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88 ini, pesan Mas Gofar untuk kader-kader Pemuda Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Tegal dan juga mungkin secara umum yang ada di Indonesia, dalam rangka mungkin melakukan apa refleksi dari milad ini, kemudian pesan-pesan apa juga terkait dengan bulan suci Ramadan ini. Artinya apa yang harus kita kuatkan di masa-masa Ramadan ini. Ya.
Baik, kawan-kawan semua, pemuda Muhammadiyah maupun pemirsa yang ada di Kabupaten Tegal maupun se-Indonesia, tentunya dalam rangka Milad Pemuda Muhammadiyah yang ke-88 dengan tema meneguhkan solidaritas, menebar kebaikan dan mencerahkan semesta. Ini kita refleksikan dengan aksi nyata kita. Yang pertama tentunya kita meneguhkan solidaritas. Sampai di mana tingkat solidaritas kita? Bagaimana kita membantu masyarakat kita, keluarga kita, dan kemudian juga lingkungan kita. Kemudian yang kedua, kita menebar kebaikan. Sebagaimana sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk orang lain, maka gunakanlah kesempatan ini, kesempatan Ramadan yang berkah ini, Ramadan yang mubarak ini, menjadikan sarana kita untuk berbuat baik. Berbuat baik tidak harus dalam jumlah yang besar, tidak harus kita lakukan dengan cara yang besar, tapi mulailah dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan tentunya mulailah dari saat ini. Insya Allah kebaikan itu bisa kita lakukan. Kemudian mencerahkan semesta. Ini tentunya bagaimana kita sebagai kader Muhammadiyah, sebagai insan yang berilmu, sebagai masyarakat yang juga mengabdi untuk negeri ini, kita menjadi bagian orang yang mencerahkan, bukan menjadi orang yang membuat runyam, menjadi solusi, bukan menjadi permasalahan, menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang ada. Tentunya dimanapun rekan-rekan berada, senantiasa bermanfaat dengan semangat kita, semangat ta'awun. Insya Allah rekan-rekan percayalah, ketika rekan-rekan menolong orang lain, insya Allah suatu saat nanti rekan-rekan juga akan ditolong dari sesuatu yang tidak diduga-duga. Terakhir, di masa pandemi COVID-19 ini, kita semua berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera usai, segera berakhir, dan mudah-mudahan nanti Idul Fitri atau Lebaran nanti kita bisa bergembira, berbahagia, dan saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa atau mendapat ujian lewat COVID-19 ini segera disembuhkan, diberi kekuatan, kesabaran, dan juga keikhlasan. Dan untuk rekan-rekan semua, teruslah menebar kebaikan, karena dengan kebaikan ini insya Allah akan menjadi jalan kita tentunya untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tentunya jaga diri, jaga kesehatan di rumah saja. Tetapi kalau memang dibutuhkan menjadi relawan, tentunya senantiasa untuk bisa melakukan protokol kesehatan. Gunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan dengan sabun, kemudian jangan lupa seringlah bersih-bersih, baik bersih diri, bersih baju, agar terhindar dari kotoran maupun penyakit apapun. Mungkin itu Mas Gofar dari kami. Terima kasih Mas Gofar. Alhamdulillah ternyata tidak terasa sudah sekitar setengah jam lebih kita diskusi, ngobrol tentang pemuda Muhammadiyah. Dan itu akhirnya sesi podcast kita harus berakhir sampai kali ini, dan kita akan bertemu di beberapa agenda podcast. Jangan sampai lewatkan setiap malam Senin, kemudian malam Rabu dan malam Ahad ya. Jangan lupa pantengin terus FB PDPM Kabupaten Tegal. Kemudian untuk pertanyaan atau jawaban atau 3 pemirsa yang berhasil menjawab pertanyaan dari kami, jumlahnya 3 orang ya, sudah ada, dan mereka sudah dipastikan mendapatkan merchandise Mas Gofar. Jadi ada 3 orang persis ini, semuanya 3 orang. Saya langsung sampaikan saja gimana? Satu pertanyaan 3 orang atau gimana Mas? Semuanya ternyata 3 orang yang jawab itu. Orangnya sama. Oh, ya. Mereka pintar sekali tentang hasanah keilmuan pemuda Muhammadiyah. Jadi nomor 1, 2, 3 itu selalu mereka. Mungkin nanti saya sampaikan di off air saja, atau perlu kita sampaikan di sini?
monggo di off air juga enggak apa-apa. Ya, off air saja. Pesan pada teman rekan-rekan pemuda Muhammadiyah, tetap jaga kesehatan, tetap berfastabiqul khairat di masa pandemi ini, dan kita berharap semoga wabah COVID-19 ini segera reda, segera berakhir, dan kita bisa kembali melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Dan tentunya mari kita manfaatkan sisa waktu Ramadan ini dengan senantiasa mengisi waktu Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang berkualitas, sehingga la'allakum tattaqun, sebagaimana yang Allah janjikan akan menjadi milik kita semua. Dan Ramadan ini harus menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, karena Amin. kita tidak pernah tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih menjumpai atau tidak. Terakhir, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya barangkali selama penyampaian moderator ini banyak sekali kekurangan dan kesalahan, dan kami akhiri fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.